Demikian satu pertanyaan terakhir Ustadz, kita coba terima yang ada Ya. di line telepon 6793000. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, di mana Bapak? Saya Pak Selamat dari Palembang, Pak. Silakan Pak Selamat. Ini Ustadz, ini bukan suatu pertanyaan, tapi saya mohon nasihat dari Pak Ustadz. Kalau dilihat umur Pak Ustadz Ghazali seanak saya, tapi dalam hal ini tentang agama saya nol, Pak. Saya selama ini diuji bertubi-tubi oleh Allah, Pak. Wong rumah selalu masuk rumah sakit. Dan di sini apakah ini suatu azab titilan dari Allah untuk saya? Apakah ini suatu peringatan? Tolong Pak Ustadz beri pencerahan saya supaya bisa kuat dan tabah untuk menghadapi hal ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, perlu diketahui Bapak bahwa apa yang menimpa terhadap diri orang Islam itu semuanya insya Allah menjadi kebaikan bagi orang itu. Ajaban li amril mu'mini. Sungguh menakjubkan, sungguh mengherankan urusan orang Islam itu. Inna amrohu kullahu khairun. Sesungguhnya semua urusan orang Islam itu menjadi kebaikan untuknya. Termasuk apabila ia ditimpa musibah. Musibah itu bisa berarti ya sakit, atau mungkin ekonominya agak seret, atau musibah-musibah yang lain, kekurangan fisik dan sebagainya. Itu dia bisa bersabar. Maka dengan sabar itu menjadi kebaikan baginya. Kemudian jika ia ditimpa sesuatu yang baik, diberikan nikmat, maka ia bersyukur. Maka syukur itu menjadikan kebaikan baginya. Maka tidak ada bagi orang Islam sesuatu musibah yang jelek. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk mensikapi. Mensikapi dengan cara yang baik, mensikapi dengan cara yang bijaksana. Sehingga semuanya itu menjadi kebaikan. Misalnya bagi orang yang sakit misalnya, Allah memberikan musibah berupa sakit. Bisa jadi itu Allah berusaha untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang kita laksanakan. Ketika kita bersabar, sakit, itu dosa-dosa kita berguguran. Ya. Dosa-dosa kita menjadi hilang karena kita bersabar menghadapi sakit tadi. Nah, maka untuk bisa bersabar ini butuh suatu support, butuh suatu dukungan dari keluarga, support dari lingkungan dan sebagainya. Itu penting. Nah, kalau kita bergabungnya dengan orang-orang yang tidak memberikan semangat, malah kita menjadi orang-orang yang kadang-kadang menjadi ngelokro atau loyo, kadang-kadang futur, kadang-kadang sampai kepada putus asa. Kenapa? Kok saya menjadi orang Islam nasibnya menjadi tidak baik. Dulu ketika mungkin belum Islam baik lah. Ini kan menjadi ngerantes. Maka yang seperti ini perlu kita, tadi saya katakan, bersabar. Bersabar bersama dengan orang-orang yang selalu menyeru Allah di waktu kapanpun. Banyak bersama dengan orang-orang yang baik. Karena lingkungan ini sangat menentukan. Jadi jangan sampai kita seolah-olah merasa tertimpa musibah berkali-kali. Ini belum selesai, ganti ini. Ini belum selesai, ganti ini. Insya Allah di balik musibah, ya, itu ada kebaikannya. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu akibatnya buruk bagi kamu. Ditutup wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi Allah itu yang tahu sedang kamu
orang-orang yang tidak tahu. Maka kita harus selalu berhusnudzon, berprasangka yang baik kepada Allah. Jangan sampai kita berprasangka yang jelek. Allah memberikan berbagai macam bentuk peringatan, musibah, itu hakikatnya untuk meningkatkan iman seseorang. Jadi iman seseorang akan terlihat bahwa imannya itu murni atau imannya kadzib, itu terlihat ketika dia mendapatkan suatu ujian, baik ujian yang menyenangkan maupun ujian yang tidak menyenangkan. Maka kami sarankan kepada Bapak tadi, bagaimana panjenengan ini berusaha untuk berhusnudzon bahwa di balik berbagai macam musibah tadi itu banyak sekali manfaat yang ada. Ketika sakit bersabar, mudah-mudahan dosa Bapak ini bisa berguguran, ya, bisa hilang karena bersabar menghadapi penyakit tadi. Tentunya kalau sakit ya berusaha untuk diobati dengan obat-obatan yang sesuai dengan prosedur yang ada. Dalam arti kita berikhtiar, berusaha. Nabi Ayub sendiri itu Nabi Allah, diberikan penyakit yang sekian panjang lama sampai keluarganya semuanya meninggalkan. Tapi beliau bersabar, tapi di balik itu semuanya ada hikmahnya. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang putus asa atau mungkin berprasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya.